Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi Fauzan Mubarok dari jurusan S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar bisnis. OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan kinerja positif dengan beberapa indikator sebagai berikut. Ada tiga pada tahun 2022 pertumbuhan IHSG, indeks harga saham gabungan, tumbuh sebesar 4,09% secara year to date hingga 30 Desember 2022, mencapai posisi 6.862 poin. Yang kedua, kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar tumbuh sebesar 15,06% secara year to year date, yaitu sebesar 9,499 triliun atau 50% dari PDB Indonesia tahun 2022. Jumlah investor retail di Indonesia meningkat menjadi 10,30 juta SID, tumbuh lebih dari 10 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023, OJK mendorong penguatan integritas pada modal dengan beberapa prioritas. Yang pertama, peningkatan integritas. OJK bertekad meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Kebijakan stabilitas. OJK mengeluarkan pengaturan untuk menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal pada kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan seperti peraturan OJK nomor 13 tahun 2023. Roadmap pasar modal. OJK memiliki roadmap pasar modal Indonesia 2023 sampai 2027 untuk meningkatkan kinerja dan integritas pasar modal. Kondisi perbankan di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan perkembangan positif dengan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, kredit perbankan. Peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia berdampak pada pertumbuhan kredit perbankan. Yang kedua, dana pihak ketiga atau disebut DPK merupakan sumber dana utama perbankan yang berasal dari nasabah, terdiri dari giro, tabungan, dan deposit. Yang ketiga, rasio kinerja. Rasio kinerja di sini ada dua, yaitu rasio kecukupan modal dan rasio non-performing loan atau disebut NPL. Perbankan Indonesia menunjukkan ketahanan dan kinerja positif dengan fokus pada peningkatan stabilitas dan efisiensi melalui digitalisasi dan implementasi kebijakan yang tepat. Yang C, kondisi industri non-keuangan di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan beberapa perkembangan positif dan tantangan. Berikut adalah beberapa indikator yang menggambarkan kondisi industri non-keuangan. Pertumbuhan industri. Industri pengelola non-migas menunjukkan pertumbuhan positif meskipun terdapat perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kinerja industri. Indeks produksi industri manufaktur atau disebut IKI pada tahun 2022 meningkat tajam menunjukkan optimis pertumbuhan industri. Publikasi perkembangan manufaktur 2023 mengajukan angka indeks dan pertumbuhan produksi industri manufaktur skala besar dan menengah. Yang D atau yang keempat, kebijakan otoritas jasa keuangan atau disebut OJK tahun 2022. Di sini ada 3. Mengatur sektor jasa keuangan. OJK berupaya meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi baru.
Yang kedua, pengawasan dan pengaturan. OJK terus melakukan pengawasan dan pengaturan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Yang ketiga, dukungan terhadap perekonomian nasional. Kebijakan OJK pada tahun 2022 diarahkan untuk mendukung perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Nah, yang kelima, program edukasi dan perlindungan konsumen 2022. Program edukasi dan perlindungan konsumen OJK pada tahun 2022 menunjukkan kemajuan signifikan. Berikut adalah beberapa program utama, yaitu ada dua, edukasi keuangan dan sikapi uangmu. Opini saya itu, program edukasi dan perlindungan konsumen OJK pada tahun 2022 menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang jasa keuangan. Yang keenam, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 difokuskan pada beberapa area utama. Penguatan sektor jasa keuangan atau OJK berupaya meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi baru. Pengawasan dan penguatan OJK untuk melakukan pengawasan dan pengaturan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk memantau kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan. Dukungan terhadap perekonomian nasional. Kebijakan OJK pada tahun 2022 diarahkan untuk mendukung perekonomian Indonesia nasional di tengah ketidakpastian global dengan mempromosikan stabilitas dan kinerja sektor jasa keuangan. Opini saya itu, kebijakan OJK pada tahun 2022 menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan stabilitas dan kinerja sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.